warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang penerapan GCG dan dampaknya terhadap prinsip-prinsip kinerja di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk untuk memenuhi UAS mata kuliah yang diampu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windiana Destiana Nurita dengan NIM 209231662 dari Administrasi Bisnis 7. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada materinya. Nah, langsung saja di sini yang pertama ada profil perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk merupakan perusahaan makanan dan minuman milik Tudung Group. Selain PT Garuda Food, Tudung Group juga mengoperasikan perusahaan agrobisnis yang fokus pada CPO, minyak sawit mentah dan kacang-kacangan. PT Garuda Food mulai menjual produk kacang-kacangan tanah mulai tahun 1987 dengan merek kacang garingan yang sekarang dikenal dengan kacang Garuda. Lanjut, di sini ada visi misi. Yang pertama, visi menjadi perusahaan makanan dan minuman terkemuka yang memproduksi dan menyediakan produk makanan dan minuman berkualitas tinggi, aman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misinya menghadirkan produk berkualitas, memproduksi dan menyediakan produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi, inovatif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, di sini ada struktur organisasi dasar atau bisa disebut dengan struktur organisasi Garuda Food. Ini gambaran jajaran direksi dan jajaran dewan komisarisnya. Lanjut, di sini ada implementasi GCG. Yang pertama, PT Garuda Food menerapkan transparansi dengan memberikan informasi yang jelas menyeluruh melalui laporan keuangan yang dipublikasikan secara teratur, seperti data keuangan, analisis kerja, praktik manajemen perusahaan dimasukkan ke dalam laporan ini yang diauditkan oleh auditor independen. Yang kedua, penerapan akuntabilitas pada PT Garuda Food. Perusahaan menetapkan struktur organisasi yang jelas dengan dewan direksi dan komisaris. Yang ketiga, PT Garuda Food berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Yang keempat, perusahaan memastikan independensi melalui pembentukan komite-komite yang terdiri dari anggota seperti komite audit dan komite remunerasi. Yang kelima, penerapan fairness pada PT Garuda Food. Kebijakan remunerasi PT Garuda Food dirancang secara adil berdasarkan penilaian kinerja dan standar industri. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mengembangkan berbagai kebijakan dan prosedur untuk mendukung penerapan GCG dalam upaya mempertahankan reputasinya sebagai pemain. Ada beberapa analisis dari sumber yang relevan struktur tata kelola perusahaan. PT Garuda Food memiliki komite nominasi dan remunerasi bertanggung jawab untuk menentukan komposisi direksi dan komisaris serta menetapkan remunerasi mereka. Ini memastikan bahwa keputusan tentang pengangkatan dan pembayaran direksi dan komisaris dilakukan secara transparan dan adil. Lanjut, rapat umum pemegang saham atau RUPS merupakan forum penting dalam struktur tata kelola perusahaan suatu perusahaan, termasuk PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Nah, di sini ada prosedurnya. Pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan RUPS. Pembukaan RUPS dimulai dengan membuka oleh ketua rapi, biasanya komisaris utama atau direktur utama. Yang ketiga adalah pasca RUPS. Nah, di sini ada analisis kinerja. Kinerja keuangan menunjukkan apakah strategi perusahaan, implementasinya, dan seluruh upaya yang telah meningkat laba perusahaan selanjutnya. Pengukuran kinerja dikatakan menunjukkan hasil keputusan strategis, operasional, dan keuangan suatu perusahaan. Nah, di sini ada gambaran tentang laporan posisi keuangan konsolidasian. Dan ini gambaran tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Dewan Komisaris menilai bahwa kesuksesan perseroan dalam kinerja keuangannya menunjukkan keberhasilan strategis bisnis direksi yang terus berkomitmen untuk mempertahankan kualitas produk, membuat produk baru yang inovatif, dan meningkatkan penetrasi pasar. Sepanjang tahun 2003, perusahaan juga dapat mengelola biaya seperti bahan baku, bahan kemas, dan logistik. Untuk melakukan penilaian GCG pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk harus mengingat indikator yang biasa digunakan untuk menilai praktik GCG di perusahaan. Lanjut, di sini ada tantangan dan rekomendasi. Yang pertama, kepatuhan terhadap regulasi yang kompleks, mematuhi berbagai regulasi dan peraturan yang terus berkembang baik di tingkat lokal maupun internasional bisa sangat menantang. Yang kedua, perubahan regulasi yang cepat, terutama dalam hal tata kelola dan pelaporan keuangan,
memerlukan adaptasi yang cepat dan efisien, menjaga kepatuhan sambil memastikan bahwa seluruh proses internal berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sini ada 2 rekomendasi. Yang pertama, mengembangkan program CSR yang jelas dan terukur serta melaporkan dampak dari inisiatif tersebut secara transparan. Yang kedua, memperkuat komunikasi dengan memangku kepentingan dialog terbuka, membangun saluran komunikasi yang baik dengan memangku kepentingan termasuk investor. Ini ada beberapa poin penting. Yang pertama, GCG. GCG meliputi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik dengan meningkatkan keterbukaan informasi, meminimalisir konflik kepentingan, dan memastikan kebutuhan terhadap regulasi. GCG mendukung keputusan yang adil dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Yang kedua, di sini ada analisis kinerja good corporate. GCG melibatkan penilaian terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Yang ketiga, di sini ada tantangan dan penerapan GCG meliputi sensitivitas terhadap perubahan kekurangan, pemahaman prinsip GCG, dan konflik kepentingan yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas. Dapat disimpulkan, secara keseluruhan penerapan GCG di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tidak hanya memperbaiki kinerja perusahaan saat ini, tetapi juga memperkuat fondasi untuk berkelanjutan jangka panjang dengan mengelola risiko secara lebih efektif dan menjaga hubungan positif dengan pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.